Hai minasan, ohayo gozaimasu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang bagaimana sih cara mengungkapkan jumlah anggota keluarga, jumlah saudara, jumlah kakak atau adik dalam bahasa Jepang. Nah, berbicara tentang kazoku, keluarga ya, pasti nggak afdol kalau misalkan kita ingin mengungkapkan pekerjaan maupun sifat dari anggota keluarga kita. Maka dari itu, kita akan mempelajari tentang cara mengungkapkan pekerjaan maupun sifat ataupun gambaran fisik dari anggota keluarga kita. Nah, untuk kosakata dari pekerjaan maupun sifat telah sensei buat di materi yang sudah minasan terima. Nah, langsung saja ya ke pola kalimat yang pertama. Nah, untuk pola kalimat yang pertama ini ada KB, kata benda ya. Jadi, kata benda orang, wa, kata benda jenis pekerjaan, des. Nah, contohnya di sini adalah cici wa kaishain des. Nah, di sini cici, kalian sudah tahu dong cici itu apa? Iya, artinya ayah. Selanjutnya, wa, kaishain, kaishain itu kata benda pekerjaan ya, des. Yang artinya adalah ayahku adalah seorang karyawan. Nah, ada suatu kasus tertentu di mana pada materi yang sudah sensei berikan itu ada kata noka ya. Nah, di sini noka di Jepang itu dikatakan sebagai pekerjaan keluarga. Jadi, kalimat ungkapan untuk pekerjaan noka ataupun petani itu adalah hai, uchi wa noka desu. Uchi itu kata benda orang, wa noka kata benda atau pekerjaan, des. Nah, pasti minasan ada yang bertanya-tanya nih. Sensei, kalau misalkan bapak saya itu punya usaha toko, gimana ya? Ataupun, Sensei, kakek saya itu punya SMA, gimana ya cara ngungkapin kalau misalkan kakek saya punya SMA? Nah, ada pola kalimat tersendirinya nih. Nah, di sini pola kalimatnya adalah kata benda orang, wa, kata benda jenis usaha, o, yatteimasu. Jadi di sini kata benda jenis usahanya itu beragam ya, sudah sensei berikan di materi, yaitu pangya, hongya, dan sebagainya ya. Oh, yatteimasu. Yatteimasu di sini adalah mendirikan ataupun membangun. Biasanya kalau misalkan bikin kalimat bahasa Indonesia kan kita mendirikan perusahaan. Baik, contohnya di sini adalah ane wa pangyao yatteimasu. Nah, di sini ane itu kakak perempuan ya. Wa pangya, pangya di sini kata benda jenis usaha, toko roti ya. O yatteimasu. Jadi artinya di sini adalah kakak perempuanku mendirikan toko roti. Baik, selanjutnya. Nah, setelah kita mengungkapkan pekerjaan dari anggota keluarga kita, kita pasti ingin bertanya dong kepada teman minasan, bagaimana sih cara untuk bertanya tentang pekerjaan dari teman minasan? Nah, di sini pola kalimatnya adalah kata benda no. Shigoto wa nan desu ka? Hai, contohnya di sini adalah oh iya, shigoto wa nan desu ka itu artinya itu pekerjaannya apa ya? Misalkan dalam bahasa Indonesia-nya ya. Nah, di sini ada percakapan nih. Okasan no shigoto wa nan desu ka? Nah, di sini okasan itu adalah
kata benda orang, no shigoto wa nan desu ka? Jadi pekerjaan ibumu itu apa ya? Nah, jawabannya adalah haha wa shufu desu. Nah, di sini haha kata benda orang, wa shufu itu kata benda pekerjaan, des artinya ibu saya adalah ibu rumah tangga. Hai. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara mengungkapkan tentang sifat dari anggota keluarga ya. Nah, langsung saja ini pola kalimatnya. Kata benda orang, wa, kata sifat. Kata sifat di sini ada dua ya, yaitu kata sifat biasa ataupun gambaran fisik des. Contohnya di sini adalah yang pertama itu adalah imoto wa kawaii des. Nah, di sini imotonya itu kata benda orang, wa kawaii kata sifat ya. Sudah sensei berikan di materi kata sifat. Kalau kawaii itu artinya imut, des. Nah, artinya adalah adik perempuan saya imut. Selanjutnya di sini ani wa sei ga takai desu. Nah, di sini ani itu kakak laki-laki, wa sei ga takai. Ini kata sifat gambaran fisik ya. Jadi gambaran fisik itu contohnya sega takai, apa sega hikui, ataupun ya seteimas, ataupun futoteimas. Nah, itu adalah ungkapan untuk mengungkapkan fisik seseorang. Misalkan di sini sega takai itu mengungkapkan bahwa orang itu badannya tinggi. Kebalikannya nih, sega hikui, badan orang itu pendek. Ya seteimas, orang itu badannya kurus. Futoteimas, badannya gendut. Jadi di sini artinya itu adalah kakak laki-laki saya badannya tinggi. Selanjutnya adalah mengungkapkan maksud saya itu pertanyaan. Bagaimana sih cara bertanya kepada teman minasan tentang sifat dari anggota keluarga? Nah, di sini ada pola kalimatnya. Kata benda orang wa donna hito desu ka? Nah, di sini donna hito desu ka itu artinya bagaimana sih orangnya? Hai, kita langsung ke contohnya ya. Nah, di sini ada pertanyaan nih minasan. Onesan wa donna hito desu ka? Nah, di sini onesan itu kata benda orang, wa donna hito desu ka? Artinya kakak perempuanmu itu orangnya gimana ya? Bahasa biasanya seperti itu ya. Nah, jawabannya ane wa kirei desu. Sama seperti yang tadi ya. Ane kata benda orang, wa kirei kata sifat des. Ataupun kirenya bisa diganti ya, kayak yang gambar fisik, kayak sega takai, ataupun yaseteimasu, seperti itu ya penjelasan ya. Hai, sampai di sini ada yang masih belum jelas kah? Wakarimashita kah? Kalau misalkan ada yang belum jelas, silakan nanti bisa hubungi sensei ya. Nah, untuk tugasnya sudah sensei berikan di bagian bawah dari materi yang sudah sensei buat. Nah, videonya cukup sampai di sini ya minasan ya. Kore de owarimasu. Arigatou gozaimashita.